Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Oke sahabat semua, salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, seperti yang sebelumnya saya sempat sering bahas mengenai ya tentang rempah, tentang pupuk, tentang tanaman-tanaman lainnya, bahkan pertanian, perikanan ya. Tapi khusus untuk kali ini saya akan bahas mengenai pupuk ya. Dan pupuk di sini boleh dibilang ini salah satu inovasi juga ya untuk para petani yang mungkin ini sangat besar manfaatnya, terutama nih di video sebelumnya sudah saya singgung mengenai biosaka sahabat ya. Jadi untuk para petani mungkin sudah banyak yang tahu tentang biosaka, adapun yang belum mengenal ya. Dan untuk kali ini saya coba akan berbagi dengan sahabat-sahabat petani ya mengenai biosaka, dan saya akan langsung membuat biosaka. Dan ini juga saya karena sudah tahu ya manfaat daripada biosaka, jadi saya perlu mengembangkannya, dan ini saya akan langsung bikin praktek ya. Dan perlu diketahui biosaka itu ya boleh dibilang memang elisitor ya, tidak cenderung ke pupuknya, tapi elisitor itu sebagai vibrator atau vibrasi atau gelombang sinyal bahasa ininya. Mungkin itu hanya pakar-pakar yang bisa menjelaskan, tapi tidak ada salahnya saya sebagai petani yang mungkin sedikit memahami dari edukasi dari atau referensi tentang biosaka ya, baik dari buku biosaka dan dari instansi terkait yang saya ikutin pembelajarannya sahabat ya. Oke, untuk lebih jelasnya sebelum cara pembuatannya, mungkin saya jelasin juga manfaat buat para petani ya. Karena kalau petani sudah tahu manfaat akan biosaka, ini akan membantu sekali karena berkaitan dengan pupuk ya. Karena pupuk itu mahal sahabat ya, dan sulit didapat. Nah, dengan biosaka ini bisa menghemat bahkan bisa 80% atau 90% ya. Memang di sini perlu pupuk-pupuk pendamping juga selain biosaka murni. Cuman dari sisi waktu, sisi bahan itu sangat mudah didapat, gratis juga lah. Yang penting kita mau. Seperti apa gambarannya mengenai biosaka, kita langsung saja kita proses cara pembuatannya. Dan mungkin ada beberapa memang cara memilihnya dulu ya sahabat ya. Sebelum kita ke pemprosesan pembuatannya, saya akan tunjukkan cara memilihnya untuk biosaka super dan biosaka biasa. Itu yang saya ketahui ya, baik dari Dirjen Ketahanan Pangan, pernah saya sering ikut ya di Zoom meetingnya Propak Tani ya. Alhamdulillah, terima kasih buat Propak Tani, ini sangat bisa memfasilitasi petani kecil seperti saya untuk bisa tergabung di dalamnya dalam mengikuti Zoom lainnya terkait pertanian ya, dan bahkan inovasi yang mungkin itu hal yang baru ya buat para petani pemula atau petani kecil seperti saya ini. Dan sahabat semua, jadi pada dasarnya bahan biosaka itu boleh diambil dari beberapa tempat. Misalkan tempat itu lebih dianjurkan itu di lokasi yang akan dipupuk ya. Misalkan perkebunan kapulaga di daerah saya itu misalkan di blok A, itu ngambilnya dari daerah A itu untuk bahannya. Tapi karena ini saya praktek atau langsung membuat ya, untuk dimana aja lah ini mah sebagai bentuk bukti daripada pembuatan biosaka ya. Sekalian saya juga untuk pemantapan sahabat, karena semakin sering membuat, semakin kita banyak stok, semakin kita pinter atau semakin kita banyak tahu atau ahli lah. Jadi saya mengambilnya saya dari beberapa sumber dengan alasan-alasan tertentu. Kenapa? Karena misalkan saya dari bebatuan nih, dari tembok-tembok rumah atau
tumbuhan-tumbuhan yang di kemarau itu memang yang lainnya mati, tapi yang satu itu tumbuh. Itu yang saya jadikan bahan ya. Dan pengambilannya juga tidak pagi atau tidak sore, karena apa, posisi di tengah hari sedang panas. Karena apa, di situ jika daya tahan tumbuhan itu lemah, itu akan terlihat di situ. Dan yang punya kekuatan daya tahannya bagus itu akan segar. Dan saya sudah ambil nih seperti di gambar ini, di video ini saya gambarkan nih dari tembok-tembok rumah, dan di mana di sekeliling juga pada mati, saya ambil yang sehat-sehatnya. Karena salah satu syaratnya adalah tumbuhan yang sehat, yang bagus, yang anti, yang tidak ada virusnya, tidak ada hamanya atau tidak ada bintiknya, alias hijau. Dan untuk beberapa rumput ini sudah saya dapat, ada juga beberapa yang saya ambil dari daun gamal yang menentukan kalau secara organik di daun gamal itu mengandung nitrogen yang sangat tinggi. Jadi untuk zat hijau daun itu secara ilmiah daripada pupuk ya di sisi organiknya. Tapi yang kita ambil adalah sebagai inisiatornya atau sinyalnya ya, untuk mengambil kalau ini mau konektor atau zat inti lah. Mungkin bahasa ilmiahnya saya juga kurang begitu paham untuk menjelaskan hal itu karena bukan kapasitas saya. Tapi secara naluriah, secara insting juga, secara berpikir kita juga masuk akal juga, mudah dipahami. Karena zat-zat tertentu bisa homogen dalam air, itu artinya zat-zat sebagai sumber intinya buat para pupuk-pupuk atau kebutuhan-kebutuhan nutrisi atau sumber-sumber mikro, unsur hara, mikro dan makronya ya. Nah, ini beberapa pupuk yang saya ambil dari, atau bahan-bahan biosaka yang saya ambil dari beberapa tempat, dan yang mungkin sudah sehat. Ini kategori super, saya biosaka super, karena ini udah sehat benar-benar dari sisi lokasi, dari sisi tempat, dari sisi cuaca atau waktu juga ya, makanya dikategorikan super. Oke, seperti apa nanti kita langsung saja di cara pembuatannya. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi sudah saya siapin ya sahabat. Nih, nah, bisa dilihat sahabat ya. Semua. Jadi ini ada juga saya bilang genjer ya, genjer nih dari sawah, karena ini salah satu tanaman air yang mungkin tumbuh di rawa-rawa di sawah-sawah kuat ya. Ini memang padi juga kadang kalah sama ini. Saya masuk logika juga karena ini bertahan dan ini mempunyai mungkin nutrisi atau zat tertentu yang bisa mampu sehingga hidup sehat ya, tuh apalagi di kemarau ini ya. Dan ini juga seperti di video sudah saya gambarkan tadi ya, dari tembok-tembok yang mungkin di sekelilingnya pada mati, dan ini secara fisik juga hijau, tidak ada hama, tidak bintik. Dan ini tumbuhan ini saya juga kurang paham nama jenisnya apa, tapi di sini itu ya nama-nama tiap daerah beda-beda lah. Oke, intinya nih sudah tergambar ya, mungkin namanya di daerah sampean sudah pada tahu ya. Ini juga rumput yang mungkin di sekelilingnya pada mati, tapi ini tumbuh hijau sehat, dan ini tengah hari juga masih segar begini. Saya ambil ini super juga ya. Dan ini juga ada daun gamal sahabat ya, daun gamal yang masih hijau segar, hijau ya tuh. Ini selain mengandung nitrogen juga untuk secara organik, memang ini favorit saya untuk pupuk organik ya, daun gamal untuk hijauan daun. Tapi ini memang tiap kemarau juga ini selalu sehat, subur ya. Dan ini sebagai bahan utama juga buat biosaka kali ini ya, karena posisi bagus juga. Dan ini rumput disebutnya, ini rumput pakis sahabat ya, pakis. Jadi kalau di saya itu pakis apa tuh nama liar, ini rumput pakis, karena di tembok-tembok itu memang dia tumbuh sehat dan kuat bertahan, yang lain mati juga. Di sini juga ada daun lantoro ya, atau petai Cina ya, atau selong. Saya ambil nih
Ini sebenarnya kalau disentuh itu kayak putri malu, sebenarnya ini sehat, segar, hijau ya. Dari secara organik juga bagus buat pupuk, banyak kandungan nutrisi. Dan ini juga sama nih, kalau ini seperti kadaka ya. Tapi tadi di tembok-tembok rumah juga atau pinggir kali sering ada. Cuman dilihat dari sisi lain, di samping-sampingnya pada mati, ini enggak. Oke ya, bagus. Jadi saya jadikan sumber biosaka yang super ya. Oke, rumput juga. Ini rumput-rumput juga yang tadi digambarkan di video juga ya. Untuk pengambilannya, ini sehat. Jadi perbandingannya di sekelilingnya juga pada mati, ini yang tumbuh. Dan ini juga secara tampilan sehat, bebas dari virus, hama, dan lainnya. Setelah semuanya terkumpul, jadi saya jadikan satu, ini untuk dilarutkan atau diproses di dalam air ini. Ini airnya kurang lebih 1 literan sahabat ya. Dan saya coba kaji juga dengan pH ya, pH-nya berapa. Oke, ini 0,17 jadinya ya sahabat. Dan kita coba EC-nya, kita electrical conductivity-nya berapa. Ada mode. Nah, EC-nya 0,32 ya, 33. Tingkat kerapatan mikroban electrical conductivity. Oke, bagus, normal ya. Oke, kita lakukan. Ini hanya gambaran saja, tidak jadi patokan ya, karena air apapun yang penting itu air bersih itu masuk boleh ya untuk biosaka. Ini sebagai gambaran karena kebiasaan saya dalam pembuatan pupuk organik sahabat ya. Jadi memang pengaruh daripada air juga mempengaruhi. Oke, karena ini sudah kita cek semuanya memang masuk secara ukuran dengan alat ya. Sebagai tolak ukur atau parameter buat kita ya, catatan kita sebagai petani itu belajar tertib ya sahabat ya. Jadi ketika kita mengambil suatu tindakan atau apalagi nih semacam dicoba kita atau pembuktian ya, harus ada data dan riset pribadi lah minimal, karena itu untuk mengajarkan atau membiasakan kita tertib dalam bidang petani. Oke, jadi kita lanjut ke pembuatan biosaka ini. Jadi setelah terkumpul ini ya, untuk bahan, kita langsung saja masukkan ke dalam air. Posisinya seperti ini ya. Jadi coba saya buka. Nah ini sahabat ya, jadi kita dekatkan ya. Nah ini jadi posisinya bersih, udah saya cek kosong. Nah jadi posisi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Jadi kisaran rata-rata orang-orang juga atau pakar-pakar juga atau teman-teman ini bisa 15 menit bahkan 9 menit bisa ya, tergantung kitanya, bahkan sampai 1 jam. Coba kita untuk kali ini berapa menit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin, kita remasnya bukan diputar tapi dibegini, dikepal-kepal, dan bisa dirasakan sahabat. Ini berapa menit kita lakukan ya. Ini diputar dan bisa ini diputerin airnya ke berlawanan arah jarum jam. Lakukan lagi peremasan di kepal-kepal dan bisa dirasakan kalau sudah menyatu dari sisi tampilan tuh mulai berubah, dan dari sisi rasa airnya itu kalau dipegang beda lah airnya juga, seperti berminyak tapi ketika dituang seperti air. Terus lakukan, dan ini jangan sampai diputar biar nggak rusak.
terus dikepal-kepal sahabat ya. Ini udah mulai berubah, ini agak kental kalau tampilannya. Terus udah nggak ini, Iya. udah seperti udah nggak ada kandungan-kandungan yang tersisa. Oke, ini hasilnya ya, nanti kita coba dapin. Nah ini jadinya sahabat ya, tuh jadi seperti minyak, memang seperti minyak sahabat ya. Nanti kita perjelas lebih dekat. Nah sahabat ya, jadi coba kita lihat di gelas ukur. Jadi ya tampilannya nih tuh seperti minyak. Tapi kalau dituang ini warna itu menentukan dari bahan sahabat ya. Dan ini yang sudah jadi, alhamdulillah nih ya. Ini saya sudah punya Biosaka, mantap nih Biosaka. Tapi kalau dituang ini punya ciri khas ya, seperti tadi di video sudah saya gambarkan. Jadi ini siap pupuk. Oke sahabat, nih jadi mantap. Begitu, jadi berminyak. Ini Biosaka mantap. Jadi petani akan terbantu dengan Biosaka ini. Oke sahabat ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk praktek kali ini, dan ini saya akan simpan dan saya akan aplikasikan nanti. Mungkin untuk cara aplikasinya saya akan bikinkan videonya khusus juga ya, karena ada trik tertentu juga mengenai cara pemupukan Biosaka ya, cara pemupukan Biosaka. Jadi tidak seperti menggunakan pupuk-pupuk pestisida atau pupuk-pupuk organik atau non organik, itu kan normal ya, udah biasa pada tahu. Cuman kalau untuk Biosaka cara memupuknya juga beda, cara menyemprotnya juga beda, jadi perlakuannya khusus ya, dan nanti akan saya videokan di video selanjutnya. Dan mohon maaf ya, mungkin ini hanya gambaran saja buat para petani pemula khususnya, agar sedikit paham ya tentang Biosaka dan kegunaan serta manfaatnya. Karena dengan Biosaka insya Allah petani akan semakin maju, semakin terbantu, semakin mudah. Hasilnya tidak kalah ya dengan pupuk-pupuk lainnya. Dan ini sangat membantu kalau kita sudah paham tentang Biosaka. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.